Mm. Oke. Oke Nin, sekarang kita bahas yang sifatnya general dulu ya, gitu. Yang general silahkan ditanyakan, boleh yang terkait dengan CV, LinkedIn, cara cari kerja, bidang tertentu yang mungkin kamu belum tahu atau udah tahu tapi ada polarisasi nih. Ada yang bilang gini, tapi ada yang bilang gini, itu gimana gitu. Tapi setelah itu kalau secara general ini belum terjawab, kita akan masuk ke sesi yang detail gitu ya. Dan sesi yang detail nggak bakal aku masukin ke YouTube karena itu privasi masing-masing anak. Oke? Oke. Oke. Nah, sekarang apa yang pengen kamu diskusiin? Kalau dari aku sih CV sih Mas. Ini Kenapa tuh? kayak kan kalau di CV itu ada yang bilang oh data pribadi itu nggak perlu kayak tanggal lahir, alamat gitu. Cuman tulisin kayak misalnya lokasinya di Bandung nih, tinggalnya cuman tulis Bandung, Jawa Barat kayak gitu. Nah itu sebenarnya harus yang general kah tulisnya atau yang detail kah atau gimana? Terus Oke. juga untuk apa ya misalnya kita bisa bahasa tuh Indonesia, Inggris, Jepang atau yang mana gitu kan. Tapi yang Jepang ini basicnya aja, apa perlu ditulis di CV kah atau gimana Oke, gitu. ini Kalau dua, Mas. dua pertanyaan ya. Yang pertama adalah terkait Hmm. informasi pribadi, urgensi nulis Iya. eh, informasi pribadi itu apa, sama yang kedua itu Mm-mm. adalah terkait dengan skill yang hubungannya dengan kemampuan berbahasa gitu ya. Aku jawab Ya. satu-satu. Informasi pribadi itu ya diberikan gitu ya. Jadi gini, informasi pribadi itu diberikan itu gunanya untuk apa? Ya ibaratnya itu kan basic info banget nggak sih gitu. Ya memang ada sudut pandang gini nih, udah nggak apa-apa dikasih karena memang kadang itu beberapa lowongan pekerjaan juga menanyakan hal itu, baik secara langsung atau yang tidak. Contoh, yang menanyakan secara tidak langsung itu. Misalkan ada tulisan berpenampilan menarik atau berpenampilan Ya. profesional. Gimana caranya kamu bisa nunjukin sejak awal mampu berpenampilan seperti itu kalau misalkan dalam tanda kutip di CV-nya nggak ada foto atau kamu ada pekerjaan jadi sales, customer service, pramugari atau apa gitu ya yang berhubungan dengan orang which is penampilan kamu itu akan menggambarkan merepresentasikan ya si perusahaan ini kalau kamu itu kepribadiannya rapi gitu ya nggak dibuat-buat memang oke gitu ya profesional itu kan citra perusahaan juga akan tergambar di kamu karena kamu agentnya gitu ya Iya. yang selalu Hmm. membawa citra perusahaan tersebut gitu. Itu kan secara nggak langsung kan ibaratnya kayak tunjukkan lewat foto gitu. Terus misalkan ada yang secara langsung misalkan lowongan batas usia maksimal sekian tahun gitu ya. Padahal kalau kita ngelamar pekerjaan itu apakah selalu ngelampirin KTP gitu-gitu di awal kan enggak gitu ya. Nah sekarang pertanyaannya kalau nggak ada tempat tanggal lahir orang tahu dari mana usia kamu masuk gitu. Kejawab dari mana usia kamu Hmm. masuk gitu ya kan apalagi pekerjaan-pekerjaan yang di lokernya sudah disebutkan batas usia maksimal segini perusahaan itu nggak bakal berasumsi bahwa gitu ya oh dia berani ngelamar berarti usianya masuk gitu enggak karena banyak juga case bahwa dia udah nekat nggak masukin tempat tanggal lahir diundang usianya udah nggak masuk sehingga ya udah sia-sia buat dia sia-sia dan perusahaan juga sia-sia. Nah, kenapa sih kok perusahaan ada yang masih menyantumkan tanggal lahir? Karena gini, merekrut orang itu investasi. Oke. Aku Hmm. berharap pada saat aku bukan HR, aku user, tapi sudut pandangku gini. Pada saat aku rekrut orang, aku kasih batas jabat usia tertentu karena aku merasa usia tersebut itu adalah usia yang masih pantas matang gitu ya. Tapi itu bukan bukan satu-satunya. Jadi kayak usia sekian itu udah punya kompetensi inilah jelas gitu ya. Pasti udah ada lah kompetensi itu. Tapi yang lain itu adalah gini, aku kan invest, aku ngeluarin duit sekian untuk merekrut orang. Dia belum berproduksi, tapi kan aku sudah ada biaya rekrutmen ibaratnya. Harapanku adalah kalau semudah mungkin aku bisa narik orang ini, harapanku dia bisa selamanya kerja di kantor ini. Katakanlah Iya. usia pensiunnya Hmm. katakanlah 55 yang aku rekrut 25. Oh, berarti dia bisa 30 tahun gitu. Sekarang coba dibayangin ya, pakai sisi bisnis perusahaan aja deh. Aku cari staff admin. Kemampuannya ada dua orang kemampuannya sama. Yang satu usianya 25 tahun katakanlah. Yang satu 45 tahun. Kira-kira aku ngambil yang mana kalau aku ngeliat dari sisi bisnis? Karena misalkan biaya rekrutmen itu per ngerekrut gitu katakanlah 20 juta gitu ya. Kira-kira aku mau ngeluarin 20 juta untuk si anak yang usia 25 tahun ini apa 45 tahun ini? Kalau mereka kompetensinya sama, aku anggap sama dulu ya, semua parameter aku samain.
anak yang 25 tahun ini kan masih waktunya masih panjang, masih 30 tahun lagi sampai dia keluar. Yang ini ya, yang ini tinggal 10 tahun lagi. Nanti akhirnya kita ngeluarin 20 juta lagi gitu. Paham ya? Padahal rekrutmen kan nggak cuma 1-2 orang gitu. Itulah alasannya gitu. Nggak ada yang namanya rekrutmen kayak oke, aku rekrut dia deh. Harapanku dia 3 tahun lagi resign. Aku ganti yang itu, bukan gitu. Sehingga itulah sudut-sudut pandang. Ini aku nggak nyebutin semua ya gitu. Kenapa tempat tanggal lahir itu harus dimasukkan gitu. Ini baru tahun lahir yang tanggal lahir, tempat lahir belum aku sebut gitu. Sehingga informasi pribadi itu perlu. Informasi pribadi itu apa saja? Ya memang nanti kamu bakal ngelihat ya, contoh foto. Ngapain foto? Takutnya kalau kamu nyantumin foto malah diskriminasi gitu kan. Wah, dia di foto kelihatan jelek nih. Wah, nggak mau gitu. Nah, udah diskriminasi padahal kamu punya kemampuan gitu. Atau mungkin yang lain, ini anak kok kayaknya glowing banget sih. Jangan-jangan dia nggak kebiasa kerja lapangan, jangan-jangan dia manja. Belum tentu juga gitu. Sudut pandang ini juga ada nih, boleh kamu ngelihat itu. Cuman berapa case sih yang seperti ini, terus berapa case seperti ini gitu. Sehingga informasi pribadi, foto boleh dianggap ya gitu. Tapi yang aku sering maksud itu ada 5. Tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sama sosial media. Ini harus ada di CV. Nanti kamu lihat tuh CV kamu yang udah dikirim ke aku yang desain maupun yang ATS ya. Tempat tanggal lahir, alamat boleh detail, boleh nggak detail, boleh nggak boleh. Nanti alasan detail atau nggak detail aku sampaikan di penjelasan yang detail aja nanti ya sesi kedua. Oke. Alamat email jangan pakai alamat email kampus gitu ya, @ac.id gitu. Nggak usah pakai email Gmail aja langsung. Nomor telepon kamu sama WA sama enggak? Kalau sama ya sudah tulis, kalau enggak sama tulis dua-duanya. Dan pastikan selama kamu ngelamar kerja, HP jangan di silent, responsif gitu-gitu. Jadi biar kesan kamu, aku antusias loh untuk melamar di perusahaan ini, itu ada. Gitu. Percuma kamu nyantumin nomor HP tapi susah dihubungi. Kita nggak tahu bakal dihubungi lewat chat WA, lewat telepon WA, kita nggak ada yang tahu gitu. Begitupun email gitu, bikin notifikasi gitu. Email kan misalnya kalau nggak ada notifikasi kamu sadar ada pesan masuk pada saat buka email doang. Tapi kalau ada notifikasi enak gitu. Orang udah dikasih notifikasi aja respon dari perusahaan kadang masuknya ke spam kan gitu. Maksudnya itu loh, kurangin kemungkinan penilaian negatif di kamu yang dianggap kamu tuh kurang responsif dan kurang antusias untuk melamar pekerjaan di sana gitu. Terus yang lain adalah apa? Tadi sosmed ini aku anggap sebagai platform di mana ibaratnya kayak Bapak Ibu, kalau CV saya masih kurang, silahkan nih kepoin saya di platform ini. Di sana informasi saya lebih detail, aktivitas saya tergambar dengan lebih jelas. Harapannya yang saya lakukan di platform-platform tersebut, di media tersebut ya, Bapak bisa melihat sebagai suatu potensi ya yang membuat saya itu lebih mahal dan saya adalah kandidat yang layak untuk mengisi posisi tersebut. Gitu. Paling simpel platformnya apa? LinkedIn gitu. Pastikan LinkedIn-mu bagus gitu. Nanti kamu mungkin udah nonton videoku yang lain bahwa sekedar punya LinkedIn kurang. Punya CV bagus nggak ada LinkedIn-nya kurang. Punya CV punya LinkedIn nggak pakai platform lamar kerja yang lain ya kurang juga gitu. Karena harus banyak jalan gitu ya. Gitu. Sehingga urgensinya itu adalah ini, tempat tanggal lahir, alamat email, nomor telepon, sosmed gitu. Ini wajib mandatori ada dan jangan pernah upload CV-mu ke LinkedIn. Intinya ini dulu. Setelah itu kamu punya skenario mau jadiin desain atau ATS gitu. Oh, jadiin desain, lihat, pertimbangkan mau kasih foto apa enggak. Kalau aku saranku kasih foto. Gitu. Jangan melihat pakai sudut pandang negatifnya dulu. Nanti diskriminatif. Aku dinilai ya aku gimana ya, aku bawaan lahir udah cakep misalkan gitu ya. Nanti aku dinilai nggak bisa ngerjain yang gini-gini, nggak berani kotor, nggak berani berkeringat gitu. Jangan lihat dari negatifnya, dari positif thinkingnya. Aku pasang foto hanya untuk menunjukkan bahwa saya mampu tampil secara profesional gitu. Gitu. Udah intinya itu aja. Nah, itu. Atau memang dari sisi lokernya memang membutuhkan gitu. Ada kata berpenampilan menarik di mana kalau nggak ngasih dari foto. Itulah tempat kamu menjawab itu gitu. Oh, ternyata ini ATS. Nggak usah kasih foto gitu. Sehingga tadi informasi pribadi seperti itu. Ini aku anggap bahwa kamu udah tahu ya bedanya CV desain sama ATS itu secara batasnya tuh kamu udah paham ya gitu. Bedanya ini sama ini gitu ya. Aku anggap gitu. Itu yang pertama terkait informasi pribadi ya gitu. Semoga udah cukup jelas ya gitu.
Ini buat teman-teman yang lain yang nonton Iya. gitu, mohon dipelajari lagi. Selalu tanya kenapa. Kenapa saya harus nulis nama? Kenapa nama saya harus nama lengkap? Kenapa nama saya di LinkedIn harus sama seperti nama di CV? Gitu. Tempat tanggal lahir. Kenapa harus ada tempat ya? Kenapa harus ada tanggal lahir? Gitu. Harus tanyakan terus, digali terus, dikejar. Belum kejawab, kejar. Jangan sekedar, oh aku lihat ada CV seperti ini, aku ikutin. Ada seperti ini, ikutin. Akhirnya kamu nggak tahu kamu bikin apa dan kenapa nulisnya begitu. Gitu ya. Gitu. Nanti turunannya ke strategi kamu nyari kerja gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, kemampuan bahasa. Gimana sih? Aku kasih tahu. Kamu mampu berbahasa Indonesia yang baik, itu sudah baik. Tapi kalau kamu mampu punya kemampuan berbahasa asing, itu lebih menarik. Oke? Ini turunannya adalah kalau CV bahasa Inggris sama bahasa Indonesia gimana? CV bahasa Indonesia itu baik, tapi CV berbahasa Inggris itu lebih menarik. Gitu. Aku udah bahas nanti terkait dengan gimana kalau CV dengan bahasa Inggris. Aku jawab, CV akan lebih menarik pada saat menggunakan bahasa asing. Tapi pertanyaan kamu adalah gimana kalau bahasa dimasukkan ke bagian skill? Oh, itu bagus banget. Iya. Gitu. Tapi Kak, aku ada bahasa yang sebenarnya tuh kemampuannya tuh memang nggak sama. Yang ini aku jago karena itu merupakan bahasa asli. Yang ini aku juga udah jago karena aku mengenyam pendidikan bahasa itu dari kecil sampai gede. Yang ini aku masih basic karena aku baru mulai les, Kak. Karena aku ada ketertarikan gitu. Nggak masalah, masukkan saja. Kalau mau kasih keterangan pakai kata-kata. Jangan pakai simbol-simbol presentasi atau bulat-bulat atau bar gitu. Itu salah. Kalau kamu pengen tahu, teman-teman di sini yang nonton, pengen tahu alasan salahnya apa, buka LinkedIn-ku, bagian profilku, ada bagian unggulan featured gitu ya, di slide ke samping gitu. Itu nanti di situ aku udah bahas. Alasan kenapa nggak boleh pakai simbol-simbol gitu. Gitu. Karena itu adalah penilaian pribadi Anda, simpelnya itu. Itu terkait dengan informasi pribadi dan bahasa di dalam skill. Ini apa sih yang general dulu ya, yang detail nanti off the record gitu. Apalagi yang pengen kamu diskusiin? Kalau aku sih kayak ngelihat dari sisi recruiter ya, kan tiap hari pasti yang masuk CV ke dia itu kan banyak kan. Nah, gimana sih cara bikin CV yang efektif gitu, langsung pas dilihat HR tuh, oh iya, kebaca ini semuanya udah masuk semua informasinya kayak gitu. Jadi kayak gini, informasi di CV ya paling gampang tuh gini. Aku punya CV ATS, aku punya CV non ATS. Setelah punya CV ATS dan non ATS, dalam tanda kutip, telanjangi dulu. Nggak usah peduliin detailnya, nggak usah lihat desainnya gitu ya. Seolah-olah tuh kayak semua kata-katanya kamu copy paste ke Microsoft Office, Microsoft Word gitu ya. Kopas aja gitu dulu gitu. Tek gitu. Pelototin satu-satu. CV itu pada dasarnya ya gitu. Cara bikinnya adalah kamu ngetik dulu tuh di Word gitu ya. Tulis semua informasi yang ada. Bodoh amat mau ATS apa, desain pikir nanti, oke? Tulis dulu semua informasi pribadi apa yang bakal kayak kamu bikin draft dulu gitu loh. Informasi pribadi apa, terus ini pengalaman kerja, di dalam pengalaman kerja aku punya kerja tetap nggak ada, kerja kontrak ada nggak gitu, terus kerja magang dibayar, freelance, entrepreneur ada nggak di situ, terus pengalaman organisasi isinya apa aja ya, aku punya organisasi itu sendiri nggak ada, kepanitiaan nggak ada, keanggotaan nggak ada, volunteer, apprenticeship gitu-gitu. Cek lagi ke bawah, apa pengalaman seminar, training gitu, ada nggak gitu. Pendidikan dilihat juga, pendidikan, aku ada pendidikan nggak, pendidikan formal non formal, terus kayak gitu, diruntut sampai bawah gitu ya. Gitu. Nah ya udah, setelah ini kamu plototin gitu ya, sudah saya tulis lengkap dan saya susun berdasarkan yang terkini, oke? Ini artinya adalah pada saat kamu menuliskan pengalaman kerja, pengalaman organisasi, kepanitiaan, ataupun itu magang gitu ya, silahkan tulis yang ditulis terawal itulah yang terkini, yang terbaru dulu gitu. Nulis pendidikan ya, misalkan kamu S3 ya S3-nya dulu, baru S2, baru S1. Kalau kamu S1 ya tulis S1-nya saja, atau S1 sama SMA gitu. Kalau kamu S2 ya tulis aja S2 sama S1. Urutannya tuh kayak gitu, yang terkini taruh di paling atas sendiri gitu. Udah? Nah, setelah ini baru kamu lempar. Oh, aku mau bikin desain. Desainnya itu seperti ini loh. Gimana ya biar desain itu di mata rekruter tuh kayak tek gitu. Fokusnya sama dua, eye catching dua. Informasi yang kamu sajikan, which is kata kuncinya itu banyak. Ya, kata kunci menariknya tuh banyak gitu. Daripada kamu nyebut saya adalah
saya adalah anak yang bersemangat, mudah bergaul, mampu bekerja sama individu maupun tim, mampu bekerja di bawah tekanan gitu ya. Itu kan nggak menarik ya daripada kamu ngomong saya adalah seorang fresh graduate gitu dengan pengalaman kerja dan organisasi selama saya mengenyam pendidikan kuliah gitu. Sambil saya menempuh studi jurusan ini, saya juga ada part time gitu ya, sebagai ini. Atau misalnya kamu langsung sebut, saya adalah seorang lulusan jurusan ini dengan IPK sekian, dengan total pengalaman kerja selama 5 tahun. Saya gitu ya, gitu. Atau selama 5 tahun saya pernah menjadi ini selama sekian tahun, ini selama sekian tahun. Jadi akhirnya menarik gitu. Jadi pastikan ya pada saat kamu udah nulis gini, biar jadi menarik itu dua. Pertama itu adalah pastikan informasi pribadinya itu, informasi kata kuncinya itu ya, yang kamu gunain untuk menjawab kata kunci dari kualifikasi loker. Kan loker nih, loker itu kalau diekstrak kan ada kata kunci, ya kan? Harapannya CV-mu kalau diekstrak ada kata kunci, dijodohin klop gitu. Makin banyak yang klop, ini makin bagus gitu. Oke. Yang menarik tuh kayak begitu. Kalau kamu seorang lulusan baru, seorang fresh graduate, pamerkan prestasi akademikmu apa dan non akademik. Seolah-olah kamu ngomong, Pak, Bu, ini loh Pak, saya lulusan jurusan ini, IPK saya segini dari kampus ini gitu loh. Tapi saya prestasinya nggak cuma secara akademis loh. Selama saya kuliah, nih saya ada organisasi nih, ada kepanitiaan, ada magang gitu. Pamerin keseimbangan kedua-duanya ini, gitu. Karena dengan kamu memamerkan prestasi akademis dan non akademis, kita akan ngukur dalamnya itu seberapa dalam, yang nanti akhirnya menjadi potensi non akademis dan potensi akademis. Ini tuh kayak iceberg gitu yang floating di laut. Yang kamu tunjukin di CV itu adalah ini prestasimu nih. Kalau kamu udah nonjolin prestasi gitu ya, kita akan ukur ya S yang di dalam ini. Jadi yang nonjol itu prestasi akademis, yang nggak kelihatan itu potensi akademis. Di sini ada prestasi non akademis, yang kita ukur di bawah adalah potensi non akademis. Intinya gitu. Oke, kayak begitu. Yang pertama adalah tadi gimana biar eye catching enak gitu ya. Yang pertama itu adalah tadi kata kuncinya itu sudah banyak yang masuk dan dituliskan dengan cara yang dipermudah. Kalau pakai desain dipermudah adalah, maaf, desainnya itu jangan asal pakai template. Kayaknya videonya baru aku upload tadi sore, nanti ditonton ya gitu. Oke. Gitu. Manusia itu pengendali tools ya. Corel Draw, Photoshop, Canva itu tools, alat ya yang akan membantu kita membuat CV desain sesuai yang kita inginkan. Bukan kebalik. Jadi di otak kita tuh kita pengen CV kita gini. Oh biar bisa gini gimana ya? Oh pakai Canva. Oh biar bisa gini pakai Corel Draw. Oh pakai Photoshop gitu. Itu yang benar, bukan kebalik. Di Canva adanya template apa itu? Oh yaudah aku masukin infonya aja jadi. Gitu. Sehingga nanti kalau aku review nih, loh ini kenapa fontnya kayak gini? Iya Kak, dari Canva-nya gitu. Iya Kak, dari template gratisnya gitu. Kak, saya ikut pelatihan dapat template gratis dari sananya gitu. Itu salah. Itu kebalik. Kamu itu pengendali tools, bukan kamu nurut tools apa. Lu ini kok spasinya kegedean. Iya Kak, dari template-nya gitu. Aneh. Seolah-olah tuh jarimu tuh nggak bisa ngeklik gitu buat ngedit. Kan harusnya kamu ada sense ya. Kalau kamu udah sering belajar gitu ya. Memang di kampus nggak diajarin cara bikin CV yang baik gimana. Tapi kan kamu tahu, oh ini kok spasinya kegedean ya. Oh harusnya gini kan. Oh ini kok warnanya nabrak ya. Kok terlalu rame ya. Gitu kan. Kok ada typo ya gitu. Atau misalkan ada something yang kayak nggak perlu. Itu gitu. Jadi gimana biar menarik di mata adalah pertama ya tadi ya. Informasi pribadinya, kata kuncinya dipastikan sudah dimasukkan dengan banyak, dengan lengkap, dan ditulis dengan cara yang dipermudah. Oke? Itu yang pertama. Yang kedua adalah, ini loh, yang sudah kamu ekstrak dan tulis dengan cara yang dipermudah, ya, pastikan digunakan di tempat yang benar. Artinya, nggak semua tempat kamu hajar pakai ATS. Oke? Nggak semua tempat kamu hajar pakai desain. Gitu. Caranya gimana, riset dulu gitu. Oh, kok ada ya? Ini aku ngelamar kerjanya ternyata dari LinkedIn, tapi LinkedIn-nya gimana? Kamu ngeklik langsung misalkan, ada menu di atas tuh kan ada jobs tuh, tinggal klik gitu kan.
Oh, pakai yang Clicks. Oh, ya udah aku pakai ATS karena ATS itu adalah Applicant Tracking System. Jadi database nanti diekstrak. Oh, berarti by system nih. Gitu. Oh, pakai ATS. Oh, ini ternyata aku dari LinkedIn, tapi tadi ada recruiter posting. Terus di situ ada arahan, silahkan kirimkan CV dan lamaran lainnya ke email ini. Oh, aku kirim ke ibunya, ke bapaknya, kirim ke email. Berarti kalau kirimnya ke email nanti sama ibunya dibaca satu-satu. Oh, berarti yang filter nanti pakai mata. Gitu. Oh, pakai mata berarti nanti aku harus bikin yang menarik di mata gitu. Jadi tidak, tadi aku ulang, intinya adalah pastikan gitu ya, informasi yang kamu siapkan adalah informasi yang relevan, yang ditulis dengan cara yang dipermudah. Yang kedua, pastikan yang sudah luar biasa ini ditemukan. Udah itu aja. Kamu nulisnya luar biasa tapi ngelemparnya salah tempat, ya itu jadi nggak tadi ya gitu. Gimana caranya biar mengimpress? Bukannya karena nggak menarik, enggak. Aku belum lihat sisi itu gitu. Gitu. Udah bikin bagus tapi kita belum menemukan gitu. Iya. Atau sebaliknya, udah kita temukan waktu kita terima kok kayak begini gitu. Gitu. Entah dari sisi penulisannya susah, informasi pribadinya nggak ketemu karena kayak waduh ini harus, wah ini anak kayaknya ngejar halamannya nih, dia bikin CV 1 halaman, informasi pentingnya belum masuk nih gitu. Akhirnya kamu disetarakan gitu. Gitu. Nanti tonton yang lain tuh video-videoku yang aku bilang bikin CV jangan ngejar halaman, nanti informasi pribadinya kelewat dan lain-lain gitu nih. Itu intinya simple. Nggak ada rahasia cara untuk melamar kerja gitu. Yang penting tadi ya gitu ya. Pastikan dulu plototin satu-satu hidup yang sudah kamu lalui itu apa. Jawab pertanyaannya karena nanti semua terkait CV, rekrutmen dan akhir akan banyak muncul 5W1H. Gitu kan. Nah, 5W1H ini aku sering banget jelasin lewat VN maupun lewat chat ke teman-teman di grup maupun lewat tanya jawaban one yang aku udah upload gitu ya. Intinya jawab saja 3 pertanyaan. Kamu itu siapa? Sudah melalui apa dan prestasinya apa aja, pencapaiannya apa aja, dan sekarang akhirnya kamu bisa apa? Gitu. Intinya menjelaskan itu. Dibungkusnya lewat apa? Dibungkusnya lewat kalimat optimis dan persuasif yang menunjukkan bahwa ibu, bapak, saya adalah kandidat yang paling tepat untuk mengisi posisi tersebut, gitu. Gitu. Intinya kayak begitu. Itu plastiknya, itu keranjangnya, kantongnya, itu goodie bag-nya. Isinya tadi, kamu itu siapa, sudah melalui apa, dengan prestasi-prestasinya gitu tentunya, dan sekarang kamu bisa apa? Itu yang kamu jual ke kita gitu. Lebih dari sekedar soft skill, technical skillnya masukin gitu kan dan lain-lain gitu. Nanti aku jelasin ke bagian detail aja deh. Gitu ya, Nin. Boleh, iya. Oke, ada lagi nggak yang sifatnya general yang masih pengen kamu tanyain? Udah cukup ya. Oke. Ya. Sekarang aku akan masuk ke sesi yang lebih detail dan nggak aku record. Oke, aku masuk ya ke yang lebih detail ya. Iya. Oke.